Halo guys, perkenalkan gue Patricia Indopat. Di pembahasan kali ini gue bakal bahas tentang model komunikasi dasar. Untuk penjelasannya, stay tune and happy watching. Jadi sebenarnya apa sih model komunikasi? Model komunikasi itu model komunikasi gambaran sederhana dari proses komunikasi yang menggunakan simbol-simbol untuk memperlihatkan kaitan antara komponen-komponennya. Dan model komunikasi juga berfungsi untuk menyederhanakan proses komunikasi yang kompleks tanpa menghilangkan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ada beberapa fungsi dari model komunikasi, di antaranya itu, mempermudah pemahaman proses komunikasi, terus ada memperjelas teori yang dikemukakan oleh seorang, terus juga memberikan gambaran struktur dan hubungan fungsional unsur dalam suatu sistem. Terus selanjutnya juga mengorganisasikan data yang sama namun belum teramati. Terus ada menyoroti problem abstraksi, terus selanjutnya juga model komunikasi juga dapat membantu menemukan dan memperbaiki miskomunikasi pada seseorang. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh model komunikasi. Yang pertama itu harus jelas dan sederhana. Yang kedua harus benar dan lengkap, tepat dan singkat. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu membuat miskomunikasi pada seseorang. Yang ketiga itu ada kesopanan dan hormat. Yang keempat ada transaksionis, simbolis, dan selanjutnya sistematik. Karakteristik model komunikasi ini juga dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi, terus juga sebagai penyampaian pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau orang yang kita sampaikan. Terus juga sebagai bentuk interaksi dengan orang lain juga. Selanjutnya untuk menambah ilmu atau wawasan. Jadi interaksi ini terjadi untuk penukaran ilmu dari satu orang ke orang yang lainnya. Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang prinsip dasar komunikasi. Prinsip dasar komunikasi adalah aturan atau pedoman dasar yang menjadi landasan dalam proses komunikasi yang efektif antara individu dengan kelompok. Selain itu juga ada prinsip komunikasi efektif yang dikenal dengan REACH, yaitu respect atau menghormati, empathy atau empati, audible atau dapat didengar, clarity atau jelas, dan humble yaitu rendah hati. Yang selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang tingkatan proses menurut Dennis McWiley, yaitu ada terdiri dari 6 tingkat. Yang pertama adalah komunikasi intra-pribadi, yaitu komunikasi terhadap diri sendiri seperti introspeksi atau berdoa. Terus selanjutnya ada komunikasi antar pribadi, yaitu kepada orang lain tapi personal. Terus juga ada komunikasi dalam kelompok, komunikasi kita di dalam kelompok kita. Terus juga ada komunikasi antar kelompok, yaitu komunikasi kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, dan juga ada komunikasi organisasi, dan yang terakhir ada komunikasi massa, yaitu komunikasi yang biasanya lewat media atau lewat sesuatu lah seperti televisi, koran, dan lain-lain. Selanjutnya ada apa sih tujuan model komunikasi dan apa akibatnya? Yang pertama yang pasti tujuan model komunikasi itu untuk membantu memahami proses komunikasi, menunjukkan komponen dasar komunikasi, membantu menemukan dan memperbaiki kemacetan pada komunikasi. Terus juga ada akibat model komunikasi, yang pertama itu ada menghasilkan efek yang positif dan juga negatif. Yang kedua, efeknya ditentukan oleh bentuk dan cara penyampaian pesannya. Dan beberapa model komunikasi diantaranya yaitu dari model Laswell yang memandang kalau komunikasi ini sebagai upaya persuasi, dan juga ada model dari Skaram yang menggambarkan proses komunikasi ini berlangsung dari dua arah. Komunikasi juga memiliki banyak tujuan, diantaranya yang pertama membangun hubungan, yang kedua juga mengembangkan pengetahuan, yang ketiga mengenal orang lain, terus yang keempat ada memperoleh penerimaan dari orang lain, yang kelima mengubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang,
Dan yang terakhir, dapat mengembangkan diri komunikasi ini. Selanjutnya aku bakal menjelaskan tentang beberapa model dasar komunikasi. Yang pertama yaitu model komunikasi Berlun, yang terbagi menjadi dua, yaitu model komunikasi intrapribadi dan juga antarpribadi. Selanjutnya ada model komunikasi dari Laswell, yang dipengaruhi oleh pertanyaan siapa dan mengatakan apa dan kepada siapa. Selanjutnya ada model komunikasi dari Shannon dan Weaver, yang melibatkan 7 komponen komunikasi. Selanjutnya lagi ada model komunikasi dari Gertner yang terbagi menjadi model verbal dan juga model gambar. Model komunikasi yang selanjutnya ada dari Newcomb yang merupakan pengembangan dari model komunikasi antar pribadi. Dan lagi ada model komunikasi dari SR yang menganggap komunikasi sebagai proses aksi dan reaksi yang sederhana. Dan yang terakhir ada model komunikasi interaksional yang menekankan pada proses komunikasi dua arah. Selanjutnya gue bakal ngejelasin yang terakhir, itu ada prinsip dasar dan cara kerja model komunikasi. Pada dasarnya, prinsip dasar komunikasi adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk berkomunikasi secara efektif. Sedangkan model komunikasi adalah proses dasar komunikasi yang melibatkan pengirim dan si penerima pesan. Prinsip dasar komunikasi juga meliputi yang pertama, itu komunikasi tidak dapat dihindari. Yang kedua, komunikasi merupakan proses simbolik. Dan yang ketiga, komunikasi nonverbal merupakan sebagai besar komunikasi yang dilakukan oleh kita. Yang keempat, konteks atau lingkungan mempengaruhi gaya komunikasi. Yang kelima, persepsi mengenai arti kata terdapat pada orangnya, bukan kata-katanya. Komunikasi juga bersifat irreversible. Dan yang terakhir, proses kerja model komunikasi meliputi pengirim menyampaikan pesan kepada penerima. Pengirim juga memasukkan konten ke dalam kode atau disebut enkode. Pengirim memilih metode transmisi atau disebut channel, dan pengirim mengkode pesan tersebut disebut dekode. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Kurang lebihnya gue minta maaf. Mungkin juga kita akan berjumpa di lain hari. Jangan lupa like, share, and comment. Bye!